bisa buat teman-teman yang tidak hadir bisa melihat ulang. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Oke. Harus saya masukkan. Ini kalau materi campur sama ini repotnya begini Bapak Ibu, saat masuk materi ada yang masuk Zoom. Ini pembuatan e-book dengan Book Creator. Bapak Ibu, kali ini saya menggunakan aplikasi Book Creator. Dalam pembuatan e-book banyak metode, banyak aplikasi yang bisa digunakan Bapak Ibu. Contohnya ini adalah AnyFlip yang sudah pernah saya coba. Saya jadi pembuatan e-book itu baru dua aplikasi yang saya gunakan, yaitu AnyFlip sama Book Creator. Kalau AnyFlip ini memang tidak terlalu saya ini untuk buat biar punya library sendiri gitu. Ini contohnya hasil karya saya. Ini Bapak Ibu yang ini tidak saya ISBN-kan karena memang tidak layak untuk ISBN. Ini hanya materi yang saya share-kan ke anak-anak. Jadi anak-anak serasanya membaca buku gitu. Jadi kemarin yang sudah Bapak Ibu buat di Canva misalnya materi, bisa nanti dibuat di AnyFlip ini. Tinggal masukkan hasil PDF-nya, sudah jadi. Tinggal ngedit itu dalam artian lihat tampilan bukunya gitu. Ini contoh aja, tapi hari ini saya tidak membahas AnyFlip ya. Ini saya hari ini adalah membahas Book Creator. Kebetulan saya untuk yang Book Creator itu sudah saya ini kan ISBN. Jadi pembuatan e-book dengan menggunakan Book Creator. Jadi tujuannya biar Bapak Ibu bisa tahu proses dalam pembuatan buku digital, kemudian yang kedua bisa mempraktekkan sehingga jadi buku. Nah, yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu ini, jadi nanti mengenal buku digital interaktif apa sih buku digital interaktif itu, atau yang disingkat BDI ya, kemudian atau e-book begitu. Kemudian yang kedua anatomi buku digital itu apa aja, kemudian desain covernya, layout, kemudian tahap perencanaan, penyusunan outline, platform dan fitur-fitur. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai yang pertama Bapak Ibu, ini sebenarnya kata-kata yang mengena. Ya, ini intermezzo aja. Mengenal buku digital interaktif. Jadi Bapak Ibu, buku digital interaktif itu adalah buku yang dipergunakan sebagai media pembelajaran interaktif untuk siswa. Jadi fungsinya adalah sama seperti buku biasa, ini hanya karena sifatnya digital. Jadi yang membedakan itu. Dan selain itu, karena interaktif, maka kita dapat berinteraksi lewat konten interaktif yang ada di buku kita. Jadi contohnya bisa kita tambahkan suara, kita tambahkan animasi, kemudian video pembahasan, atau misalnya kita punya video YouTube, kita bisa masukkan, kemudian objek visual dan audio lainnya. Jadi yang jadi poin plusnya dari e-book atau buku
BDI atau buku digital interaktif itu adalah itu. Kemudian yang kita pergunakan, yang bisa kita gunakan adalah yaitu menggunakan laptop, gawai, atau gadget. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini fungsinya. Fungsinya adalah Bapak Ibu, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi nanti biar ada gambaran bagaimana dan apanya e-book itu. Nah, jadi fungsinya e-book itu karena dilengkapi dengan fitur multimedia atau media interaktif sehingga membuat siswa tertarik untuk membaca dan memberikan kesempatan untuk siswa menjelajah ilmu dengan cara yang menarik dan variatif. Jadi ini salah satu cara agar siswa bisa lebih giat dalam berliterasi. Itu fungsinya. Kemudian jenisnya ini yaitu ada 2, buku elektronik dan buku audio. Nah, untuk sementara ini yang saya sharekan ke Bapak Ibu adalah buku elektronik atau e-book. Gitu. Kemudian formatnya untuk e-book ini Bapak Ibu yang di Book Creator itu bisa kita buat PDF, bisa EPUB, HTM atau yang lainnya. Tuh. Kalau buku audio saya belum pernah nyoba. Jadi ini hari ini saya jelaskan tentang e-book. Kemudian kelebihannya ramah lingkungan tentunya karena tidak menggunakan kertas, kemudian hemat tempat, tahan lama karena ini sifatnya untuk seterusnya ya. Kecuali kalau kita hapus itu baru hilang gitu. Kemudian tidak bias untuk diplagiat. Dan ya Bapak Ibu, untuk e-book kita akan sangat kesulitan untuk plagiat karena kita memang original untuk menggunakan gitu. Kalaupun kita nanti menggunakan misalnya video orang lain atau misalnya atau audio orang lain itu harus dicantumkan sumbernya. Jadi atau gambar-gambar gitu ya. Gambar-gambar itu tinggal menjelaskan aja dari mana asal yang kita ambil. Kemudian interaktif dan menarik untuk dibaca dan didengarkan karena yaitu kelebihannya adalah bisa kita ada audio dan secara visual. Kemudian manfaatnya lebih menarik untuk dibaca dan dipahami materinya. Karena zaman sekarang anak-anak banyak yang beralih ke HP ya sebagai hal yang pokok dalam hidupnya. Gitu. Nah, ini selanjutnya yaitu anatomi buku digital interaktif. Jadi buku yang seharusnya atau ini yang saya bicarakan adalah yang bisa kita buat untuk kita publikasi ilmiah ya Bapak Ibu. Jadi kita buat biar kita memperoleh hasil gitu. Jadi kita punya buku, kita punya karya, kita bisa sampaikan. Nah, anatominya ini ada sampul, ada bagian awal, ada bagian isi, bagian akhir. Sama seperti buku pada umumnya. Hanya saja ini sifatnya elektronik gitu aja. Dan sama juga sampulnya yang berisi sampul depan, ada sampul belakang, terus halaman setelah sampul itu ya, itu. Kemudian bagian awal itu ada judul, ada hal persembahan mungkin, kemudian ada daftar isi, ada daftar tabel, daftar diagram, kata pengantar dan prakata dan lain sebagainya. Itu di bagian awal. Bagian isi itu berisi mulai dari pendahuluan, kemudian perbabnya atau bagiannya, tabel, ilustrasi, kutipan dan penutup. Untuk bagian akhir yaitu daftar pustaka, glosarium, daftar singkatan, lampiran dan indeks. Sama seperti buku pada umumnya. Jadi ini tidak usah saya jelaskan. Nah, bentar. Desain cover, Bapak Ibu, kita masuk ke desain cover. Desain cover, Bapak Ibu,
di Book Creator itu bisa kita langsung buat di aplikasi Book Creator, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi lain, contohnya Canva. Saya membuat kemarin juga melalui Canva, jadi membuat covernya itu dari Canva, itu sebagai sampul depan saya. Kalaupun Bapak Ibu ingin langsung menggunakan aplikasi Book Creator, bisa, ada fasilitasnya gitu. Kemudian ini ada gambar, ada tema, komposisi warna. Ini yang desain covernya, jadi sehingga menarik untuk dibaca. Itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada dua ya, Canva sama Book Creator. Jadi memang makanya kemarin saya referensikan Canva itu karena banyak manfaatnya Bapak Ibu. Jadi bisa kita pergunakan untuk desain buku kita dan lain sebagainya, banyak hal. Untuk selanjutnya, ini layout. Layout itu berisi tentang tema, isinya ya, yang harus kita pahami sebelum membuat layout. Itu yang harus kita pertimbangkan adalah tema. Temanya itu tergantung bukunya apa, atau target bukunya ya. Kalau misalnya anak-anak SMP ya, apa tentang apa temanya. Kemudian konsepnya apakah buku ilmiahkah, fiksi, buku cerita anak, atau yang lainnya. Jadi itu. Kemudian referensi itu sumber rujukan, jadi kita harus punya referensi sebelum kita membuat buku. Kemudian draft itu adalah konsep dasar pembuatan buku, jadi rancangan awal. Kemudian palet ini adalah warna yang digunakan untuk layout nantinya. Style, nah, ini harus disesuaikan dengan judul buku tentunya. Jadi kalau misalnya bukunya bercerita tentang hewan, ya stylenya ya tentang, konsepnya adalah tentang alam, tentang hewan, begitu. Itu tentang layout. Kemudian selanjutnya tahapan perancangan buku digital interaktif. Jadi yang pertama adalah analisa kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kali kita buat sebelum kita membuat buku itu kita bisa peroleh dari analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan ini kalau bisa ya dari analisa kebutuhan anak-anak. Jadi saya kemarin membuat buku gaya belajar. Jadi itu berdasarkan analisa kebutuhan, kemudian juga dari memang kebutuhan anak-anak di SMP gitu ya. Itu. Kemudian kalau guru pelajaran ya ini dari kurikulumnya, dari silabus, RPP. Nanti yang akan membuat hasil akhirnya adalah outline-nya. Tuh. Kemudian yang dipersiapkan lagi adalah persiapan aset visual. Jadi materinya kita harus siapkan berupa dokumen ya, MS Office bisa. Jadi itu harus kita siapkan materinya. Terus tentunya dengan referensi yang sudah kita baca sebelumnya. Kemudian foto yang mendukung di buku kita. Referensi itu, jadi foto dan sumbernya dari mana itu sudah kita siapkan. Kemudian video ini bisa kita peroleh dari MP4 atau dari YouTube ya, YouTube Bapak Ibu yang sudah dibuat gitu. Saya sarankan untuk e-book itu membuat video sendiri, karena kalau misalnya lewat YouTube orang lain itu biasanya bisa jadi terhapus Bapak Ibu karena masalah macam-macam ya, masalah mungkin hak cipta dan lain sebagainya. Jadi yang paling aman adalah membuat buku sendiri. Jadi tidak usah pamit ke orangnya juga, tidak usah izin. Jadi kita membuat video orisinal kita. Kemudian yang ketiga, Book Creator ini sudah masuk ke bukunya, yaitu ada 3 poin yang harus kita perhatikan di Book Creator, yaitu anatomi, kemudian desain, dan layout tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian penerbitan. Nah, poin penerbitan ini
Kalau saya kemarin di membuat buku itu ada di Saku Satal itu kerjasama dengan IG. Jadi saya daftarnya ISBN itu dengan Saku Satal itu karena kerjasamanya sama Puspernas gitu. Jadi hasil e-book kita itu bisa berupa PDF, EPUB, online publish, dan yang lainnya Bapak Ibu. Ini bisa kita dapatkan. Ini penyusunan outline PPT. Ini kecil-kecil saya perjelas. Sebelum membuat buku, merancang, ini memang perlu kita buat sinopsis atau deskripsi buku. Jadi ini bentuknya, nah ini berisi tentang topik yang akan kita buat apa. Misalnya topik ini bisa berupa judul ya. Kalau saya kemarin gaya belajar, target pembacanya adalah siswa SMP. Tujuannya ya, tujuan apa kita membuat buku agar peserta didik dapat mengetahui gaya belajar dan lain sebagainya. Sinopsisnya ini per halaman Bapak Ibu, biar kita memudahkan kita untuk membuatnya nanti. Jadi yang paling susah dalam membuat e-book itu memang di awal ya, karena kita harus merencanakan dengan baik dan kita buat sinopsis. Ini halaman pertama, urutannya. Jadi urutan yang pertama adalah cover, materinya karena nggak ada, kemudian aset visualnya apa, kemudian teksnya apa kalau misalnya ada teks. Misalnya di covernya itu judulnya gaya belajar, itu dituliskan di sini. Kemudian judul, nama penulis misalnya, nah, foto, ilustrasi cover, logo penerbit dan lain sebagainya. Ini urutannya per halaman Bapak Ibu, jadi kita mudah untuk membuat. Jadi langsung sudah halaman 1, oh ini medianya, maksudnya isinya tentang ini dan lain sebagainya. Aset visualnya apa. Ini agak nerawang ya, maksudnya kalau nggak ada contohnya. Bentar, nanti saya contohkan. Ini kemudian yang terakhir daftar pustaka, profil penulis, cover belakang. Sudah seperti buku seperti biasanya. platform dan fitur. Ini langsung masuk nanti Bapak Ibu, masuk ke bookcreator.com. Ini langsung saya contohkan aja. Nah, langsung diketikkan. Terlihat ya Bapak Ibu aktivitas saya. bookcreator.com. Jadi silakan langsung ditulis seperti itu. Ini saya sudah nah, isinya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada site into. Jadi ini nanti kalau Bapak Ibu masuk langsung di site into ini yang ini, pojok kanan atas. Nah, isinya Bapak Ibu ada fitur dari Book Creator, pricing ini harga, resource-nya sumber-sumber dan lain sebagainya. Kita kupas satu-satu. Seperti ini bentuknya. Jadi e-book atau buku kreator ini isinya bisa di-combine. Ada teks, ada image, ada audio, ada video. Nah, ini isinya bisa seperti ini. Bisa interaktif story, ada digital portfolio, riset jurnal,
portrait book, science, dan sebagainya, komik, bisa kita menggunakan book creator. Nah, ini contoh buku yang ada di book creator, contoh aja ya. Ini contoh e-book. Ini My Pet Monster. Seperti ini. Nah, ini ada suaranya. My pet monster's name is Spot. My pet monster is green. My pet monster. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jadi atraktif. Kalau misalnya mau didengarkan. My pet monster's name is green. Nah, dan ini efek visualnya, jadi ada gambarnya yang menarik. Nah, selain itu Bapak Ibu ada Read to Me. Ini Bapak Ibu bisa dikerjakan. Kita pakai aplikasi Read to Me yang warna kuning di pojok kanan atas. My pet monster's name is Crabstar. He is very awesome to me. He has legs. He loves to play. Seperti itu. Kalau kita misalnya malas baca, misalnya kita pengen dengarkan, pengen baca tapi mau orang lain yang bacakan, bisa. Seperti itu, tinggal klik yang Read to Me. Dan ini contoh yang sudah ada ya Bapak Ibu. Dan seterusnya. Ini balik lagi kita ke sini. Ini contoh-contohnya bisa dilihat masing-masing. Kemudian ini adalah testimoni dari pengguna. Nah, kita nanti membuatnya langsung di sini. Let's get start. Mulai. Tapi sebelum itu Bapak Ibu kita jelajahi dulu ya fasilitas yang ada di Book Creator. Ini kita lihat fiturnya. Jadi ini Bapak Ibu ada 50 font yang bisa kita pilih. Kemudian image atau foto bisa kita taruh di sana. Ada bisa mendengarkan musik atau suara atau audio video. Terus ada tool to draw, ini pen tool, ada pensilnya yang bisa kita pergunakan untuk membuat, mungkin ada manualnya. Nanti saya contohkan. Kemudian ada emoji yang bisa kita pergunakan, banyak macam-macamnya. Kemudian ini bisa kita bentuk buku kita ya, bisa portrait, square, landscape. Gitu. Ini fasilitas yang ada di Book Creator. Kemudian ini apa ya? Ini library kita. Nah, ini contoh tadi Read to Me itu yang dibacakan. Terus nah, ini bisa kita print, bisa berupa EPUB, bisa publish online. Jadi kita tinggal mengirimkan alamat email, mengalamatkan alamat Book Creator kita. Itu ya, kalau pricing. Nah, pricingnya atau harganya, kali ini kita menggunakan yang tidak berbayar ya Bapak Ibu, yang kita pakai aturan gratisnya. Nah, ini harganya. Kita jika gratis, kita bisa difasilitasi membuat buku sampai 40 Bapak Ibu, berupa satu perpustakaan dan bisa menyimpan 40 buku. 40 buku itu bisa
dari buku kreatornya atau bisa kita yang buat. Jadi satu perpustakaan kita itu berisi 40 buku yang gratis. Kalau mau berbayar ya ini bisa 1000 buku. Ini harganya $10 per bulan. Atau per sekolah. Kalau sekolah satu grup sekolah itu, nah ini nggak tahu ini berapa harganya. Itu ya Bapak Ibu, ini pricing-nya, tapi kita menggunakan yang gratis saja. Enak kalau yang gratis tanpa berbayar. Nah, kalau ini tidak usah dibahas. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu. Nah, ini karena saya sudah pernah masuk, jadi langsung masuk ke sini. Ini saya contohkan dulu ya. Nanti saya akan buat akun yang kosongan, biar Bapak Ibu nanti mulai dari awal sudah tahu. Ini adalah buku saya. Ini buku yang pernah saya buat Bapak Ibu. Jadi gaya belajar. Saya memang masih kurang terlalu kreatif ya, jadi minimalis. Seperti ini. Ini covernya saya buat dari Canva Bapak Ibu. Jadi saya buat di Canva, terus saya tarik ke sini. Isinya seperti ini. Ini kata pengantar. Ya. Ini ada suara saya. Kayak bukan pamer ya Bapak Ibu. Biar ada gambaran. Para peneliti berbagai gaya belajar telah menyimpulkan ada 2 hal. Udah, itu suara saya. Terus ada videonya. Ini video juga saya buat Bapak Ibu. Ini sudah ada di YouTube yang kemarin saya pernah bagikan. Jadi biar nggak ke bajak atau kena ini ya, tiba-tiba hilang itu videonya. Jadi antisipasi itu. Jadi itu ini bisa berupa video, tinggal ngeklik aja. Ini gambarnya ini pun harus dicantumkan sumbernya. Jadi sumbernya dari pixabay.com. Contohnya seperti itu. Terus seperti ini saya selalu tambahkan video audio ya, biar anak-anak Jika kamu adalah tipe visual, dengan berikut gaya belajar hal-hal yang dipergunakan berbeda. oleh tipe visual. 1. Contohnya seperti itu. Ini juga semuanya gambar kita masukkan ke sini Bapak Ibu, sumber gambarnya. Nah, ini video lagi, terus tinggal ngeklik aja Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu ini ada tes gaya belajar. Tes gaya belajar ini saya buat di Google Form yang bisa kita cantumkan di sini. Ini contohnya. Tinggal ngeklik aja, anak-anak bisa langsung mengkliknya. Seperti ini tes gaya belajarnya. Nama, sekolah, dan selanjutnya. Ini bisa nanti saya kirimkan ke grup ya, filenya, contohnya, dan lain sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu, ini contoh yang sudah saya buat. Jadi itu, nah ini saya contohkan yang belum pernah, saya pakai akun yang lain, jadi biar Bapak Ibu. Oh ya, sebelum ke praktek Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan?
Sudah ada. Saya teruskan. Kalau anu Bu Riril, Nggih. buku yang mau diupload itu berarti sudah ada pemiliknya, berarti juga dicantumkan di situ juga Bu Riril. Gimana Pak? Buku referensi tak Pak? Maksudnya? Iya, Iya Pak. referensi. Referensi harus kita cantumkan. Ini ya, saya ada sama kayak membuat buku biasanya Pak. Jadi harus ada referensinya. Nah, ini daftar pustakanya. Oke. Terima kasih Bu Riril. Dan ini saya contohkan daftar pustaka ya Pak. Sama seperti ini Pak. Nah ini sama seperti pembuatan buku pada umumnya, harus ada daftar pustaka. Ini adalah referensi yang saya baca untuk bahan membuat buku saya. Gitu. Jadi harus dicantumkan. Gitu Bapak. Itu ya, saya mulai untuk membuat bukunya. Jadi Bapak Ibu silakan dituliskan bookcreator.com. Ini silahkan. Ini saya kok nggak senang tampilannya Yahoo ya. Oh ya sama. Cuman saya nggak suka. Silakan dipilih yang itu Bapak Ibu. Ini adalah tampilan awal. Jadi saya sebagai saya pengguna awal. Jadi bukan yang tadi ya, ini saya pakai akun yang lain. Yang pertama adalah sign into Book Creator di pojok kanan atas Bapak Ibu. Silakan diklik itu untuk masuk daftar. Ini sangat gampang Bapak Ibu, hanya tinggal men-sign ini, saya pakai Google. Silakan sebentar, kayaknya ini ada yang keliru. Nah, ini ada sebagai student, ada yang sebagai teacher, tinggal kita milih. Nah, kita milihnya sebagai teacher ya. Ya, pilih itu, kemudian kita sign in. Saya pakai akun ini misalnya. Ini akunnya bebas Bapak Ibu ya. Akun Google atau akun yang lain. Nah, kalau sudah masuk Bapak Ibu, ini ada informasi. Buku yang kita buat ini untuk usia berapa? Nah, kalau kita SMP kan usia ini ya 11, 12 atau inilah. Nah, ini bisa kita centang semuanya. Mana buku buku kita diperuntukkan untuk siapa? Usia berapa? Nah, tinggal kita next. Subjek. Balik lagi. Nah, ini subjeknya. Subjeknya ada bahasa Inggris, ada matematika, sains, ini ya, special education, apa ini? Terus bahasa, kelas sosial, kelas seni, PE, olahraga, dan other. Kalau kita other ya, karena nggak ada di situ. Kemudian kita next. Nah, ini kita akan difasilitasi library, Bapak Ibu, perpustakaan. Mau kita namai apa library kita. Jadi misalnya kalau saya ya, Riril Yani gitu misalnya, gampangnya. Ini sebenarnya nggak usah diinstal Bapak Ibu. Nggak usah.
ya, saya balik lagi ke buku kreator, saya ulangi lagi. Sign in, yang pertama sign in, take me to my library, let's do it. Nah, ini tadi terusannya ini. Nah, seperti ini. Jadi sudah Bapak Ibu, kita sudah dikasih fasilitas satu perpustakaan untuk kita buat maksimal 40 buku kalau gratis. Itu. Yang pertama, new book ini kita klik yang warna kuning. Nah, sebelum itu, ini ada fasilitas apa? Oh, ini kalau mau mempublish hasil apa library kita di buku kita. Ini layanannya, ini file kita, itu ya. Terus ini karena saya belum punya buku. Ini teacher dashboard, ada library. Jadi library nanti ini isinya perpustakaan kita Bapak Ibu. Kita discover. Ini contoh-contoh bukunya bisa dibuat. Learn. Nah, ini kalau mau belajar tentang buku kreatornya. Tidak usah ke sana, kita langsung saja ke bukunya. Nah, saya ulang lagi. Bapak Ibu, apakah terlalu cepat ya saya nerangkan atau cukupan? Cukupan Bu Riril. Cukupan ya. Ini saya mulai lagi. Silakan diklik untuk yang warna kuning new book. Kita membuat buku. Nah, setelah kita klik, ini ada fasilitas yang bisa kita gunakan di e-book. Ini buku portrait 2/3 ya. 2/3 itu A5 ukurannya, seperti buku-buku pada umumnya yang buku kecil biasa itu. Kemudian ini square, ini yang agak lebar, biasanya banyak gambar gitu-gitu. Biasanya kalau buku square ini landscape, bisa berupa landscape. Nah, ini yang di bawah ini adalah komik. Kalau ini kita coba aja, saya mau buat buku, misalnya buku pada umumnya ya, yang 2/3 portrait. Nah, kita klik aja itu. Ini adalah cover depannya. Cover depan ini bisa kita bisa kita buat dari Canva atau langsung di sini boleh. Ini saya tunjukkan ini dulu ya. Di sini ada My Book. My Book ini kalau balik lagi ke berandanya. Ini ada pick. Nah, ini adalah pick-nya. Bapak Ibu jangan takut-takut untuk ini ya, jangan takut-takut untuk klik sembarang fasilitas yang ada. Silakan diklik aja karena nanti ada fasilitas unduh kalau misalnya Bapak Ibu ada yang salah atau ada yang ingin diganti, bisa pakai fasilitas itu. Dan ini otomatis tersimpan, jadi tidak usah di-save. Ini tanda plus adalah untuk menambahkan fasilitasnya. Ini media. Ada import. Import ini kalau misalnya Bapak Ibu mau mengambil dari ini ya. Nah, ini ada image, ada map. Image ini gambar, kita bisa langsung searching misalnya mau apa. Saya senang bunga ya. Nanti akan ada gambar bunga dan lain sebagainya. Ini misalnya map ya, berarti peta. Terus file, kalau misalnya dari ini ya, dari isi komputer kita, ini drive dari drive kita, embed kalau misalnya ada link.
Ini Bapak Ibu fasilitas yang bisa kita pergunakan untuk tanda plusnya ini untuk yang import. Terus kamera ini bisa kita pergunakan, jadi izinkan mikrofon. Kalau misalnya ingin take a picture, bisa langsung bisa kita klik take a picture gambar kita, atau kita merekam. Misalnya kita mau buat buku, terus kita rekam layar, itu bisa record video. Jadi contohnya misalnya begini. Ya, ini langsung sudah Bapak Ibu, sudah ada tandanya, sudah ini berlangsung 5 detik. Kalau misalnya mau stop studio, tinggal ngeklik ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba ini tes. Stop. Kalau misalnya pengen menggunakan ini, ya tinggal ini aja. Nah, ini otomatis langsung masuk ke sana. Ini contohnya aja ya Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini. Ini langsung sudah Bapak Ibu, sudah. Nah, contohnya, ini saya tidak mau buat ini, saya delete aja. Ini langsung sudah Bapak Ibu. Tidak mau di delete. Nah, tuh. Terus lagi pen ini bisa kita pergunakan. Ini pen pada umumnya, saya contohkan aja biar tidak nerawang. Nah, ini kalau misalnya seperti biasanya Bapak Ibu, nah, contohnya seperti ini. Sudah. Nah, itu sudah terupload. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Saya tidak mau buat itu. Nah, balik lagi ke pen. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau menggambar yang kita misalnya gambaran saya jelek tuh, jangan khawatir, ada fasilitas auto draw. Yang auto draw dipilih. Jadi misalnya saya mau buat kayak rumah misalnya. Ini gambaran saya kan jelek ya. Nah, ini sudah ada, kalau kita mau buat ini sudah ada ini auto draw-nya. Jadi sudah langsung ada pilihannya rumah. Nah, sudah tinggal begitu aja. Atau misalnya saya mau buat sepeda, saya butuh sepeda. Menggambar sepeda. Nah, ini sudah ada sepeda, misalnya ini saya buat. Nah, otomatis Bapak Ibu. Jadi jangan takut yang misalnya mau gambar tapi gambarannya jelek. Nah, ini bisa dipakai. Gitu ya. Ini contohnya. Saya unduh, saya tidak menggunakan ini. Terus lagi untuk teks. Nah, teks yang paling gampang Bapak Ibu, karena kita nanti kan pasti menggunakan teks ya untuk gambarnya anak-anak, untuk ini. Jadi kita sediakan dulu di Word, kita tinggal copy paste gitu. Jadi misalnya ini kita contohkan aja lah. Saya hanya membuat seperti itu. Nah, kalau misalnya pengen mengedit, misalnya pengen ngedit tulisan kita, ini ada Bapak Ibu di ini ada tanda I, inspektor. Nah, silakan diklik aja. Di situ fasilitas tentang tulisan. Jadi ini adalah font ininya, besar kecilnya ya. Ini posisinya misalnya saya mau di tengah. Nah, ini fontnya, tulisannya, mau pakai tulisan apa. Ya, seperti itu. Apa.
contohnya aja. Nah, terus ini colornya, mau warna apa, sudah difasilitasi seperti itu. Ini contoh ini ya. Terus background, nah backgroundnya apakah seperti ini, silakan dipakai. Kayaknya seperti itu aja. Ini tulisan ya, kemudian backgroundnya tadi, kemudian kolom. Nah, kolomnya apakah dibuat seperti ini atau berapa kolom? Ini ada 2 kolom, ada 3 kolom, atau 4 kolom. Kalau misalnya komik itu kan ini bisa digunakan beberapa kolom. Tapi ini mau saya satu aja misalnya. Kemudian shadow. Ini ada font. Nah, font ini mau di bawah atau ada gambar lain ya, yang ini di depan, di belakang, atau ya di depan atau di belakang. Jadi itu Bapak Ibu yang tersedia untuk teksnya, untuk page-nya sekarang. Ini page-nya, jadi per lembar ini. Per lembar, misalnya saya mau warna ini, nah. Atau mau ini komik, gambar komik. Silakan bisa dicoba aja. Atau misalnya paper. Ini kertas, seperti kertas. Nah, kayak buku kotak itu streaming. Apakah ini ataukah kita butuh seperti ini kah, kayak guru seni misalnya. Silakan Bapak Ibu. Ini fasilitas yang ada di e-book, buku kreator. Kemudian border. Misalnya Bapak Ibu misalnya halamannya seperti ini, silahkan dibuat seperti ini. Ini contoh. Dan lain sebagainya. Misalnya saya ini contohnya. Kayaknya saya suka kok yang buku tadi ya. Jadi seperti ini. Ini page-nya adalah halamannya, yang halaman seluruhnya. Pattern, misalnya, nah, patternnya seperti ini. Di keseluruhan. Terus tekstur, misalnya, tekstur ya. Bapak Ibu, saya sarankan untuk pembuatan buku itu punya corak yang sama. Jadi jangan beraneka warna. Jadi misalnya halaman 1 seperti ini, warna pelangi. Maka halaman seterusnya basicnya adalah warna pelangi. Jangan macam-macam. Di sini halaman 1-nya pelangi, halaman keduanya misalnya merah, halaman ketiganya putih. Jangan. Mungkin kelihatannya bagus warna-warna, tapi untuk pembuatan buku tidak bagus Bapak Ibu. Jadi kurang bagus. Ini contohnya aja Bapak Ibu. Ini halaman covernya, jadi cuma hanya 1 aja. Nah, saya masuk ke halaman selanjutnya. Ini adalah sudah halaman bukunya. Ini hati-hati Bapak Ibu, ini ada 2 halaman. Jadi ada halaman 2 dan halaman 3, sama seperti kita membuka buku. Ya, jadi halaman pertama cover, halaman selanjutnya itu sudah ada 2 buku. Biasanya page 2 ini adalah kalau misalnya ISBN yaitu jadi penerbit, kemudian tanggal pembuatannya, ISBN-nya dan lain sebagainya. Untuk halaman 2 biasanya prakata atau kata pengantar dan lain sebagainya. Terus halaman 3 itu bisa daftar isi dan lain sebagainya. Itu sama, kurang lebih sama seperti buku pada umumnya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau nambah, ya tinggal ditambah aja. Ini halaman 4 dan 5. Seperti ini. Mungkin itu dulu Bapak Ibu ya, sebelum kita nyoba ke pembuatan buku. Jadi hari ini mungkin cukup
untuk hari ini saya saya informasikan fitur-fitur yang ada di Book Creator, biar nggak banyak-banyak. Akan nih Bapak Pak Sigit, saya kembalikan ke panjenengan. Begitu Bapak Ibu, monggo kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Itu dulu ya, jadi tentang materi untuk pembuatannya nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, entah di besok atau pertemuan selanjutnya. Kita sisa 2 pertemuan di semester ini, nanti Bu Ayu satu pertemuan dan saya lagi untuk nanti kita praktek pembuatan e-booknya. Oke, Bu Reni monggo, mau pertanyaan apa? Pak Sigit, dikit-dikit aja nggih Pak. Ini biar nanti bisa dicoba-coba sama Bapak Ibu semuanya, bisa dilihat langsung ke bookcreator.com, nanti nyoba-nyoba, dilihat fitur-fitur yang ada, atau misalnya nanti bisa sembari memikirkan buku apa yang bisa dibuat, monggo dipersiapkan. Ampun Pak Sigit. Ya Bu Riril, terima kasih untuk Bu Riril. Satu kata untuk Bu Riril, kreatif. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang masih muda-muda, baik itu yang SN atau belum, monggo silakan untuk dicontoh, karena kalau jenengan gaya-gaya lama ketinggalan untuk zaman sekarang ya. Untuk yang mau pensiun biarkanlah untuk menikmati MPP atau gimana, tidak usah dipaksakan untuk. Tapi syukur-syukur kalau yang mau pensiun juga ikut-ikut tambah bagus. Kalau misalnya enggak ya memang mendekati pensiun perlu dimaklumi. Tapi yang muda-muda monggo masih lama masa kerjanya, tolong untuk diikuti ya. Apa yang disampaikan Bu Riril itu memang tidak perlu banyak-banyak, Bu Riril sedikit-sedikit, tapi langsung dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan percuma. Apa ya itu? Jadi mungkin ada pertanyaan Ibu-Ibu? Pak Ade nih mungkin. Bapak Ibu monggo silakan kalau mau bertanya. Pak Ade sama Bu Reni tadi yang angkat tangan. Sudah, Pak Sigit mewakili Bu. Oh, monggo. Pak Ade mungkin tanya, monggo Pak Ade. Pak Ade ini yang mana ya lo, Pak Ade? Ngambul Pak Ade. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya silakan. Mumpung masih hangat materinya, pembuatan e-book. Iya, Bapak Ibu, untuk membuat e-book kita tidak harus mendaftarkan ISBN, tidak harus. Kita bisa membuat karya di e-book itu, misalnya saya kalau nggak punya video YouTube misalnya, nggak masalah Bapak Ibu, kita buat fungsinya adalah untuk peserta didik kita, biar lebih variatif, sama kayak membaca buku, tapi lewat HP misalnya, lewat digital gitu. Jadi tidak harus di ISBN-kan. Syukur-syukur kalau misalnya memang hasil karya kita buat dengan penuh hati ya, istilahnya bisa kita manfaatkan untuk nanti naik pangkat, atau mungkin yang mungkin belum punya kepentingan untuk naik pangkat, ya buat ini Bapak Ibu untuk jejak kita bahwa kita punya buku yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Oh ini loh, mbah saya punya buku gitu. Itulah LLM-nya begitu Bapak Ibu. Kalau yang AnyFlip, saya pernah nyoba itu yang bisa langsung diupload Bapak Ibu dari Canva yang sudah saya buat. Canva kan memang menarik
menarik ya untuk dibuat, apa namanya, bentuknya sangat eye-catching gitu, mudah dibuat. Itu kalau sudah kita apa namanya, kita unduh dalam bentuk PDF, kita masukkan ke AnyFlip itu. Jadi tinggal mengunggah gitu aja. Itu sudah jadi seperti buku itu yang tadi sudah saya contohkan di itu ya, AnyFlip saya. Dan kecil ya, nggak ada. Tapi yang lainnya ada suaranya nggak Pak? Terdengar Pak suara saya Pak? Sudah. Dengar Bu, dengar. Oh, terdengar ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Untuk AnyFlip nggak terlalu variatif sebenarnya kalau saya ini ya. Kalau book creator mungkin karena saya tidak terlalu mengeksplor AnyFlip ya. Saya awal-awal masa pandemi itu saya nyoba AnyFlip. Jadi ada beberapa buku yang sudah bukan buku ya, tulisan materi saya yang saya taruh di AnyFlip. Jadi modelnya kayak buku. Gitu Bapak Ibu. Nanti monggo bisa diutek-utek, bisa dicoba ya, bookcreator.com. Ini nanti materi saya akan saya share ke grup. Bisa dicoba-coba, bisa dieksplor. Jangan takut salah, jangan takut apa namanya, jangan takut untuk melangkah gitu. Udah dieksplor saja. Kalau salah ya sudah gitu, ada fasilitas apa namanya, back gitu. Jadi nggak akan apa ya, nggak akan ada ruginya gitu loh maksudnya. Ngoten Pak, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang mungkin ada yang tanya lagi, monggo. Cukup ya Bu Riril? Oke, sampun Pak, dari saya sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah ketemu lagi Selasa depan. Monggo Bapak Ibu, ini untuk semester ganjil ini, insya Allah kita tinggal 2 kali pertemuan lagi, sehingga jumlahnya 10 kali pertemuan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk semester 2 itu nanti tinggal 6 kali pertemuan, karena semester 2 kan sibuk. Mudah-mudahan yang tinggal 2 kali pertemuan ini bisa diikuti semua teman-teman guru BK. Saya kira cukup. Amin. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, monggo Pak Ari, mungkin ada yang mau disampaikan. Oh iya, boten Bapak, boten. Sampun. Absennya nanti tadi sudah di-share, apabila nanti ada yang temannya belum absen, nanti langsung ke Bu Riril, mungkin akan di-share lagi oleh Bu Riril, oke? Oke. Apabila ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Di sini di SM4 apa itu lampunya mati sehingga panas sekali, ungkap. Terima kasih, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu yang belum absen bisa WA saya ya. Oh iya, ya Bu. Siap.